لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana wa arwahana wa jisamana wa jawariha bi nuri ma'rifatika wa mahabbatika waj'alna min ahli ibadatika wa jami'i ta'atika wa dawami khidmatika. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka maqlubuna atina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya muhamil akhlaq wa hamil halana ila ahsanil hal ya kabira ya muta'arabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'buduni hadza siratul mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah
Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Menyambung pengajian kemarin tikas bakok kalau salah. Nah, kemarin kita bicarakan tentang mustahil bagi Tuhan ada permulaan. Kita kemarin bicara Tuhan ada, Nabi ada, kita ada, dunia ada. Menyebut makhluk-makhluk lain kata hitungan dia. Yang jelas Tuhan ada, kita ada, Nabi ada, dunia ada. Kita ada terlepas dari nang empat macam nang. Tuhan ada. Wajib kita percaya dengan adanya Allah. Mustahil Tuhan tidak ada. Kalau menyatakan tidak ada, kafir sudah. Tuhan ada, mustahil Tuhan kan ada. Dari adanya Tuhan, ya adanya kita. Nah, kalau kita percaya dengan adanya Allah, gimana kenyataan adanya? Ini jangan malam syukur cara orang bertauhid. Kenyataan adanya Allah itu Allah di dalam dada. Ke dada di dada apa yang dipercayai tadi? Dari situ Allah anjurkan kepada kita untuk selalu berzikir. Supaya apa? Supaya ketika kita merasakan, meyakini, mendengarkan ada. Mana dalilnya? Itu Allah berfirman dalam Quran. Inni amantu birabbikum fasma'un. Jangan kamu mengatakan beriman kepada Allah. Dengarkan ujar Tuhan. Apa yang kita dengarkan? Apa sih yang ada di dalam ini? Nah, kan ke itu Allah. Apa manfaatnya? Enggak aku berikan. Apabila aku jam 2 minyak urutan lo kalau kau beri nak duduk aja. 2 ada berapa dalam minggu 2 kali selesai. Ini kita supaya menjadi orang yang mulia di sisi Tuhan. Nah, itu lihat di surah Yasin itulah. Untuk mempelajari semua surahnya. Karena aku sebagai pengarang. Nah, kemudian ada juga Nabi. Ada Tuhan dan Nabi. Kita wajib percaya dengan adanya Rasulullah. Adanya Nabi kita Muhammad. Nah, diutus untuk menjadi rahmat bagi kita. Dengan jalan kita mendapat sifat Nabi. Kemudian kalau ditakani di mana adanya Nabi, memangnya Nabi dimakamkan di Madinah. Di dalam Da'ilul Khairat, di sana ada kalimat yang berbunyi kayak ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ujungnya aja lah. Nah, ini kalimatnya. Al-mawjud fi kulli dzarratil wujud. Muhammad Rasulullah, Nabi kita ada pada setiap yang ada. Kita ada tuh pada diri kita. Ada. Ya paling karena kan pada akidah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Ini akidah. Taulah akidah. Apa jerat sekuat-kuatnya jangan sampai lapas gitu di akidah. Jerat di batin nih, jangan sampai lepas. Aman lepas kan bakalan tepat. Jadi ada Nabi di mana adanya mau ditakon orang. Aku belajar dalam arwah lihat dengan Nabi batin dahulu. Jadi biar beliau nih, diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Jangan dianggap sekecil lubang jarum.
Karena kita punya salah, punya dosa di dalam siksa sampai sekecil di Nabi yang kita anggap sekecil bang jarum dibangkitkan kita dari api neraka, dari siksa. Tapi kalau sebesar diri pajak api neraka, padam api neraka. Apa caranya? Nah, jadi Nabi ada. Nabi itu ngaranya Muhammad. Muhammadnya Muhammad Rasul. Muhammad di Palangkaraya lain. Muhammad Palangkaraya. Kayak guru siapa? Ini guru Saifuddin Napoleon aku nih. Pertama berdapat lawan aku ngadu lawan aku nih guru Saifuddin. Aku ini kan dianggap pakar tasawuf di Banjar nih. Ya kada tahu aku. Karena mereka ini kan menyelidiki aku karang nih. Nah. Boleh lah. Kada juga membangga boleh lah ya kok. Laporannya ini tekanan yang dilaporkan kan. Kayak ini bunyinya. Nah. Kalau berselawat gak disahkan nama Madinah. Nah, ini yang laporan Gus Saifuddin. Berduaan aja aku nih. Pertama pertemuan dengan Gus Saifuddin nak dapat nak mendapat. Lupa aku mendapat. Harapan kalian ini kalau ini mendapat silakan. Oh, kayak apa caranya supaya ini mendapat tiga-tiga ya. Nggak tahu caranya. Rajin yakin merasakan dia cuma insya Allah orang yang mendapati aja yang bibinya minta dapat. Bahasa lawat jangan karena di Madinah lawan yang ada ini aja jar. Nah, kayak ini kan masalahnya nih. Memang dilaporkan oleh Saifuddin ke Jum'ah Selama. Waktu itu ke Jum'ah Selama yang sini parin. Karena informasi Saifuddin belani bukan Muhammadiyah, bukan itu. Jadi kalau kada merasakan umat jadi apa? Ini jawaban Jum'ah Selama. Sebenarnya juga Saifuddin dipanggil dikira nasihatin, nah jadi kayak pengurus. Nah ya kalau kita kan berdasarkan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Di sini siapa orangnya? Nang di Banjar nang lahir malam Senin tanggal 12 di awal Muhammad bin makanya disuruh kita berselawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dapat illa fardu supaya kita dapat kelapangan dari dunia sampai alam akhirat. Bin Abdillah ya di Makkah. Aneh. Ini juga saya pun melaporkan mana kita orang Palangkaraya tahu. Aku berdasarkan Al-Quran. Wa malaik yusalluna alan. Nah, ada nabi sesudah nabi. Ada lagi. La nabiya wala rasulah. Nah, jadi tujuan berselawat ini ke Madinah. Dan nabi ini ada pada setiap nang. Kita ada nabi juga. Nah, itu caranya. Tuhan tuh ada. Adanya di mana? Harus ke Mekah? Jangan. Harus ke Madinah kadet. Di Palangkaraya kan bujur-bujur rasa Allah di batin. Nah, tujuan menyuruh mengingat nih supaya kita di saat kita mendengarkan terdengar, di saat kita pusatkan ada gitu kan. Ini yang bahwa Tuhan ada. Sekarang Nabi adanya di mana? Nah, kayak itu kan batin. Adanya pada keimanan. Adanya pada keyakinan rasakan. Apa hikmahnya? Coba lihat Al-Quran. Ini biar Tuhan. Yauma la yukhjillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Ini ayatnya jarang dibicarakan orang. Cakanya kalau dilajari Mu'allim Syukur udah tahu juga. Beliau 75 tahun di Mekah. Almarhum Guru Menjali itu bisa bergurun sini. Dia betul pikiran parah lawan mah aku. Aku disuruh apa belajar dulu ke situ. Sebelum ke Martapura. Jadi ujasin, nah lihat ayat ini kan Bahari belajar kayak itu aja kan kayak ini kan nambah andu ya Allah. Yauma la yukhjillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari
Ini yauma isim nakirah. Umum, maksudnya hari dunia dan akhirat. Tidak menyanyiakan Allah akan Nabi. Nabi di sini Muhammad Rasulullah. Karena aja Nabi tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudah. Ada juga mengaku Nabi kafir orangnya. Nah sini sudah kelihatan ini dalil Quran nih. Cuma aku menjelaskan aja, memberikan jalan keluarnya aja. Nah, karena orang baca dan membicarakan tentang hak iman, aku aja yang memberitakan kitabnya. Yang lain tidak ada, itu benar. Bukan aku melawan. Sesuai non kaidah, kada sesuai, kita bisa menimbang, kan gitu. Jangan kira aku yang penuntut. Rasanya maka ada keturunan pelampaian aja. Kalau dibanding kawanan di Banjar tuh lawan rajin belajar juga pulang. Jadi tahu seluk beluknya bener kada tuh. Nabi pada hari tidak menyanyiakan Allah akan Nabi. Nabi di sini Muhammad Rasul. Walladzina amanu ma'ahu. Dan Allah juga tidak akan menyanyiakan kepada mereka yang beriman beserta Nabi ada, kita juga adanya di mana ya? Adanya pada diri kita. Jangan kita anggap diri Rasulullah sekecil lubang jarum. Anggaplah sebesar diri kita, caranya rasakan. Ada dalam kitab kalimatnya kayak begini. Nah. Ayyatasawwara suratahu binafsi. Merupakan rupa Nabi pada din. Boleh nggak sampai yang kada memperbolehkan? Karena Nabi kada bisa diserbu. Nabi kada bisa diserupa lawan siapapun. Kan gitu kan? Kalau lain daripada Nabi bisa diserupa. Bisa ditasmir, diserbu gitu nah. Orang datang kita, aku Syekh Abdul Qadir Jilani. Masalah. Masuk ke diri kita. Orang bilang Assalamualaikum, jadi Waalaikumsalam. Siapa? Saya bukan diri lain. Ini jin masuk ke diri kita nih. Syirik itu dosa besar. 40 hari kita amal kada terima. Ini syirik jali ngarannya. Nang masuk ke dalam diri itu nang masuk. Syirik itu nang 40 amal baik kita disapu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mundukun nam dupa-dupa tu aja kan apa-apa, saya masuk diri kan apa-apa, ayo datang ini kan apa-apa juga kan. Ini kan masalah keimanan, masalah keyakinan, bukan masalah di luar diri nih. Ini kada paham bagainya nih. Boleh merupakan Nabi. Muka aku kayak muka Nabi, mataku, telingaku kayak kata Nabi, boleh. Tanganku sepertinya, kayak itu boleh. Rasakan, rupakan, hayal, boleh. Karena Nabi kada bisa diserupa, kada bisa ditasmir oleh siapapun. Nah, pahami kalau apa hikmah supaya kita bertamu pada hakikat lawan Nabi kan itu tujuan. Dan Nabi ada, kita juga adanya di mana ya pada dirilah. Jangan dianggap kecil sekecil lubang, anggaplah sebesar diri. Bagaimana diulang-ulang masa akan bisa. Itu arti Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ard. Nah, wa ala qabrihi sampai ke bawah kalam kubur. Sampai ke dalam kubur. Ini hakikat ngarannya. Lah kenapa dibadahkan kafir? Ya kan pikirkan. Wa maka ayat ada menjelaskan. Ini ayat.
Ini ayat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak akan mengajab mereka yang beriman selama engkau hai Muhammad pada mereka. Iya kan? Terjawab sudah. Kalau saya beriman terjawab sudah. Al-Quran. Wahyu Tuhan kepada Nabi. Sesudah Nabi adalah Nabi lah. Itu aja jawabannya. Ini ayat hakikat ini. Sudah jelas saja ku terangkan. Ini ayat hakikat. Hakikat dan marifat kafirnya di mana jalannya? Bukan bermusuh orang besar. Kadang mencari kebenaran. Ini ayat turunnya kepada sambungannya. Wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah juga tidak akan mengajab mereka yang beriman selama mereka beristighfar. Urutan ayat hakikat dulu kalau ingin selamat dari azab dan siksa kan. Caranya ada dua. Dengan am lawan khos. Nah, kalau am kan jasmani rohani Nur Muhammad Am ini laki-laki dan ada nafas ya Muhammad Rasulullah ini. Nah ini maksud ayat ini. Ujaran tidak pada hari tidak Allah siakan Nabi siapa orangnya Muhammad Rasulullah. Dan juga Tuhan tidak menyanyiakan akan mereka yang beserta Nabinya beserta Nabi juga orang sama jangan beserta Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya sempurna diri. Karena kalau ke Tuhan, kada tahan gitu kena. Nah, tajali Tuhan di hadapan Sayyidina Musa, gunung hancur, gunung jadi abu. Tersyukur Nabi Musa, wah ini Tuhan kada tahan ulun percaya jahan. Ini Nabi Musa. Tajali dan sempurna kepada Muhammad gitu kan lah. Nah, sudahlah. Jadi intinya kidam artinya sedia. Allah Ta'ala ada sedia, tidak ada yang menjadikan dan tidak ada permulaan. Berbeda dengan kita ada permulaan. Mustahil Tuhan tidak ada. Kalau ditakoni orang di mana adanya pada keimanan, pada keyakinan, pada nah selesai. Ini bintang bahwa Tuhan ada. Kedua Nabi ada aja, adanya di mana sama aja kada lain. Supaya Pak, supaya kita lawan Tuhan dan Nabi. Kalau kada kayak itu, kada sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kita disuruh berusaha ikhtiar untuk menyempurnakan keimanan, untuk menyempurnakan keyakinan, untuk supaya perasaan kita rasanya lawan Tuhan dan Nabi. Ini kalau ingin selamat dari sisa dan aja kalau ada hendak disia-siakan dari dunia sampai alam Nah, kemudian mustahil Tuhan berakhir. Nah, di sini sambungannya lah kedua halaman berapa? 69. Kita baca ulang lah. Karena jangan bicara nangjal wahyulon nangjal. Ketiga lah salah. Ketiga bako al-baqa'u lahu ta'ala la akhira lahu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berakhir baginya. Ada kita ada akhir. Habis umur berakhir sudah, atau kada keluar lagi nafas keluar masuk. Nah, berakhir sudah toh. Jadi sebenarnya mati ini berakhirnya napas keluar masuk mati itu. Guru aja 2 hari kada bina itu aja itu kemasukan. Mati suwi aja kemasukan tuh. Ada soalnya aku menemui kayak itu. Di pelanggarannya aja. Aku kada bisa orang datang kan. Bisi mobil pakai kesah. Bisa menelang bisa kalau orang kembali ini tahu. Garing 7 bulan berduit, aku bisa dibayarnya duit nyebut duitnya lagi aku permulaan lagi dipuntut.
Garing 7 bulan. Makan kada banca, tolak kada banca lah. Saya piring habis ditulis piring habis kada banca makan. Wadah ini minta juga, kada banca juga. Orang garing 7 bulan mustahil makan kada banca. Kita nasihat ini paling kalau biji. Makan wadah yang udah kalau. Kan heran keluarga nih. Supan keluarganya. Datang wadahku tuh waktu aku dipuntun tahun 91. Pak guru ya, kenapa itu kok? Ilmu sini apa? Bersahabat Datu Baduk ya. Bersahabat Datu Baduk. Waktu aku tahun 68 waktu kelas dosen ya, guru tuh guru Jari, almarhum guru Jari di Pintarona, kepala Singgana. Almarhum Guru Singkading kalau bertokan masalah beliau, walaupun kada terkenal, karena beliau kada ke Mekah, kada pegawai pulang. Padahal beliau murid Syekh Hafiz Anwar tuh. Dia bilang kada buditnya ahli juga, nak keluar negeri bajingnya, kada budit ya pak. Tapi otaknya mampu. Beliau tuh sebenarnya guru kelas 1 aliyah. Garing minta turun ke sananya. Karena kelas 1 aliyah ini kanda-kanda kita harus diselesaikan. Menguras tenaga. Minta nih kelas 1 senangnya. Terus biasanya paling kita kakak ini nah. 4 biji, 11 biji setiap tahun harus ditamatkan tuh. Kan kita terkuras tenaga nih. Jadi ujar beliau kasih bolehnya. Nyawa anak bersahabat Datu Baduk. Ini jersidin kan. Aku beri amalan kan, tapi seminggu bermalam di pelampaian. Datu Baduk itu ada 2, ini ujar beliau kan kesah, apa ini kan tahu juga kesah. Datu Baduk itu ada 2, ada na asli, ada na kada asli. Yang membedakan antara asli dan kada asli suara jalan hidung. Karena asli yang dari Mekah jin, yang berkhadam lawan saya kasih ya, Muhammad Arsad kan. Nah, ini asli, yang membedakan suara lawan hidung. Hidung di sana mancung-mancung. Hidung yang kita di Kalimantan ini temek-temek. Tapi hatian kan dia temek. Yang mana emang tersahabat Datu Baduk ada asli jadi penambahan. Nah, yolah. Kayak ingatan, ini bisa Joko Datu Baduk ada asli. Yang asli di sana aja. Menjaga makan aja nasi sewaktu-waktu aja. Amun kalian kisah kemari Datu Baduk nak ada asli. Bisa menambah orang bagus ya masalah. Asal jangan masuk ke dalam diri. Nah, kada melarang aku bersahabat silakan. Ada bersahabat jin silakan. Sepanjangnya kada masuk ke dalam diri. Kayak pacarannya supaya jangan masuk ke dalam diri nih. Kembali ke sebenar-benar diri. Aman kita dari segala gangguan jin dan amunnya datang jin paling di hadapan kita. Aja turit jadi ini apa nang keperlukan bawakan duit sembako itu bisa dibawakan juga lanjut jin. Ini jinnya minta bubur putih, bubur abu susah pada kita. Di kamarnya bikin habis duit itu ini mutar itu. Kok susah pada kita ya apa anda deh. Kencangnya aku tapi aku berani sembako duit ganti mobil kan mobil langsung lagi ke Banjar. Dah kalau ini aja nak dipahami lagi. Boleh bersahabat jin, boleh bersahabat siapapun sepanjang kada masuk ke dalam diri. Bersahabat di kawan karena apa? Salah lah kawan, gak ada salah. Kalau yang aku minta bantu silahkan bantu. Karena ada juga kadang-kadangnya bantu lagi di mana-mana bersahabat. Dokter Adiansyah ini dia gini, dokter sini kan sekolah dulu. Hendak bersahabat juga cukup beri amal sahabat jalan. Yo lihat tajwa rumah tuh di sini. Ya dia kita. Tajwa kan dokter Andes Haji Adiansyah seorang kantor agama ketua yayasan Islamiyah mana rancak ini bari amalan tajwa rumah mereka anak-anak di sini. Nih nukarinya salah kakaknya lagi ya. Apa anda nih?
Aku nak ada bersahabat ya tetap jual ada jual apakah ada kita jadi ibarat lah gitu. Nah baik terus mana kita di sini terus mana kita di sini kalau kekal mustahil Tuhan berakhir. Nah kita bisa berakhir. Kita kembali kepada masalah Tuhan ada Allah, ada Nabi, ada kita, kekal adanya Allah, kekal adanya Nabi pada diri kita. Sepanjang roh ada di balik. Ini karena membuat kita kembali sampai ke hajat Tuhan kaidatna di bapa yang benarnya. Kekal tetap ada sampai ke dunia akhir hayat bang. Sampai ke hadrat Tuhan, ke hadratna. Kayak apa caranya? Yaumala yukhjiti, pada hari tidak disia-siakan Allah. Pada hari tidak Allah sia-siakan dari dunia sampai akhir maksudnya. Tuhan tidak menyanyiakan Nabi kita dan Tuhan tidak akan menyanyiakan mereka yang beriman beserta katarannya tuh jangan ngakuan tapi sah untuk ini keyakinan pengakuan. Makanya kita keduk ngarang serantang seluntung lawan Tuhan. Kalau jika kalah orang Arab. Kenapa batin aku paham aku waktu ngarani salah. Alhamdulillah nih. Kirim terus nih 100 biji nih mengirim ke sementara lebih nih. Nah ini arti tidak kakaknya kan pada keimanan, pada keyakinan, pada para walaupun banu ada tetap sampai akhir hayat kita berpegang. Kayak itu caranya itu keyakinan perasaan kalau ingin kada disia-siakan. Kalau ingin kada disiksa dan diajab malaikat menyiksa Nabi kita bilang talalu mana malaikat Al-Quran menerangkan Nabi diutus untuk jadi rahmat. Wala ubasu ajab aku diutus jadi Nabi bukan jadi ajab. Nah ini pengertian bako. Kakak lawan Tuhan lawan. Bangga ini kayak ini dia balakatan. Ini belum pernah balakatan lagi. Dari mana kejut. Kata bapak lagi saja. Terus samanya kena kata baca lah. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tidak berakhir baginya. Allah Ta'ala kekal. Firman Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal jat diri Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Lau kana fanian lakana hadisan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala fana berakhir maka kita maka berarti Tuhan baharu. Berarti Tuhan baharu sama kita. Sama dengan kita ada akhirnya. Maka yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin bagi Tuhan kan satu ya. Dianjurkan membaca. Ini kita dianjurkan membaca. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jal 100 kali barang siapa mengamalkannya, membacanya setiap sembahyang 5 waktu. Sebenarnya sembah subuh aja ini salah aku. Mun sampai 5 waktu baik lagi. Nah, insya Allah dalam kasih sayang Allah dan akan limpah kebesarannya dan kemuliaannya kepada dirinya. Dan insya Allah mati dalam iman dan Islam. Ini salah satu dari peninggalan Syekh Samin Ahmad dan ujian mu'alim. Di mana sih mengambil aku udah tahu juga karena sini berulang Syekh Amin Qutbi. Setiap imam aku ketulis, aku ingatakan, aku andak di sini. Jadi aku andak ini kita baca juga keingatan, aku kesampaikan. Atau kedua, atau baca terlalu panjang guru sini katakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim tapi 300 kurang lebih ayo kok. Mohon di hati kasih sayang Allah dunia dan akhirat. 3 atau baca ya Hayyu Qayyum 300 kali. Mohon hidup sehat dan afiat dan dapat berdiri sendiri.
Keempat, atau baca ya jalan ke-300 kali mohon kepada Allah agar limpah kebesarannya dan kemuliaannya. Nah, menhendak nyaman kayak ini jangan malam syukur. Kalau kita baca nang kesembunyian ya Allah ya Rahman Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal 100 kali, dibatin 100 kali juga. Di dalamnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum 100 kali juga. Kalau kita 300 berarti di dalam sini 300 juga, supaya mau mengopak-okan antara lahir dan supaya sama lahir dan amun sakit gigi pang batin aja jadi juga. Kayak aku ini kadang-kadang manggah ya kalau bilancakan bersuara mode ngalih binak aku banana ya. Batinnya aku main aku. Yang sakit kalau sakit itu bisa kurang sedikit. Di batin aja boleh lahir dan batin kita mengingat Allah, menyebut nama Tuhan. Pahalanya pahala di batin Nabi Gana. Memang permulaan ngalihkan sudah biasanya mana aja lagi gimana kan aja kurbi motor aja kok kado-kado orang kan. Supaya apa? Supaya kita dalam kasih sayang Tuhan. Nah habis sudah bagi orang yang bekerja atau orang yang berdagang atau bagi orang yang sakitan, insya Allah dijabah Allah. Ini kena mentuhai kami merasa aku ini sudah 75 kalau mas temat-temat kan merasa sakit. Dodok aku kalau batin aja tuh ada lagi. Ya punya dokter banyak istirahat, jangan menguras tenaga. Kalau kayaknya bacaan itu menguras tenaga, nah nang di sini tak keluar. Lain lagi anom di sini aja nyaring suara. Om sudah tanpa. Karena beratan merasakan dalam nanya 60 bisa ada dan sampai 60 lagi om. Insya Allah dijabah ini nambatin hikmahnya. Boleh diucapkan dalam lidah, boleh juga dijadikan zikir yang tersebut di batin atau di hati. Keempat, nah hanya kita menjawab nang jar apa yun ya, maka telon ciano mantap. Jadi kemarin yang ngandani ke rumah membawakan handphone, di intinya kayak ini. Nah. Ini kalimatnya. Ini bukan hadis. Dan aku nih hafal kalimat itu sudah. Dan ada di dalam Nurnapis. Ditulis kayak ini. Coba dikasih dia untuk ibsaur rububiyah kepurun. Kemarin nanda pulang ada orang takut kayak apa. Nah ini yang perlu kejawab supaya jangan bingung nih. Artinya dulu ibsaur rububiyah menyebarkan rububiyah masalah ketuhanan. Kepurun masalah apa? Masalah diri Tuhan yang menjadi pengakuan oleh diri kita aja malam sekolah kita kadang mengaku. Hamba aja kan gak ada masalah, ini artinya benar. Nah kalau kita hendak tahu penjelasannya kayak ini, hakikat dan marifat. Ini hakikat satu, hakikat. Yang kedua, marifat. Bahkan kalau di dalam kitab sekitar 700 tahun yang lalu sudah itu kitab lah. Di sana disebutkan i'lam ini. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Ketahuilah bahwasanya mengenal diri itu perkara yang penting. Jadi almarhum Guru Janang supaya diri sempurna, supaya diri maksud di sini diri rohani kembali sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan
Menjasmani barang tentu diantar ke kubur. Atau kalau diantar di rumah, bawa benar. Masalah ini kita masalah rohani kembali nih. Nyampe atau kada? Ani sampai apa diterima atau kada? Mengenal diri perkara yang kapan yang penting supaya ruh kita ini kembali sampai dan diterima. Ini kalau dalam kitab. Dan ini arti hakikat. Ini kayak ini mengarang diri nih. Kan tidak ada dua. Pertama diri jasmani. Yang ada ini yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak. Diri jasmani ngarannya. Yang kedua diri rohani. Ini kada dilipat, kada dilihat rohani. Cuma di kita, di ketika sakarat bisa kita melihat diri kayak kita ini juga. Nah itu kan, itu diri Nur Muhammad yang sebenarnya juga janang. Atau di ruh, sebenarnya roh ya nur. Mana itu yang kita lihat, pasti sudah kembali sampai ke hadirat Tuhan. Tapi mungkinkah seperti diri kita kalau ada rajin-rajin memesrakan Muhammad pada sekali jasmani dan nah sebenarnya diri apakah di jasmani atau rohani pada hakikat ini kan masalah hakikatnya. Mujar mu'alim sukun yang dimaksud pada hakikat menurut Nabi bukan menurut pendapat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar diri kita apakah di jasmani atau rohani pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad. Ini arti hakikat. Nanti katakan menyebarkan Nur Muhammad mana yang bukan kafir kada apa. Kalau timbul fitnah kafir kan masa doa lewat kayak pendeta siapa di TV Islam kan jadi bedinta terbujur murtad kafir. Nah ini yang kadang-kadang bisa membingungkan. Aku di Banjar aku jelaskan kayaknya ini hati kafir lah kada. Kalau disebutkan dengan lisan bukan kafir. Kalau timbul fitnah enak ya kan fitnah nih boh jorong juga salah lah Muhammad ngaran Nabi Nur ngaran Tuhan. Men kita sebutkan tuh orang kada paham lalu timbul fitnah. Kalau kita masalah sudah diceritakan masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah para nah ini semuanya di batin. Yang dicap lisan ini dikatakan ilmu rahasia jurhajanang orang kada perlu. Kalau belajar orang kada tahu silahkan. Mau kada tahu kena kerugian yang kita peroleh kena. Kerugian apa disia-siakan dari dunia sampai alam akhirat oleh Tuhan. Itu kerugian yang kita peroleh. Kita ingin selamat kan bukan ingin. Nah ini yang dikatakan hakikat. Hakikat ini sebenar-benar diri pada hakikat menurut lebih daripada Nabi Muhammad. Nah jadi bebelik ini pulang. Nah kalimatnya nah. Ya kayak itu pelang. Wa amma nuru Muhammadin. Adapun itu Nur Muhammad. Nur Muhammad kan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang ada ini kada benar. Aslul nafsi. Nur Muhammad asa diri. Wa aslul nafsi asa diri kita bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan lawan diri nah. Diri kita lawan diri Tuhan. Ini rasakan lagi kan. Ini asa diri kita. Ini yang dikatakan penting supaya kita kada terpisah lawan Tuhan lawan. Nah ini marifatnya. Ini masalah keyakinan, masalah para. Nah hanya salah hakikat. Nah udah salah-salahnya betul. Hanya marifat ini selesai sudah masalah hakikat. Nah masalah hakikat simpulnya kayak ini. Ini jalan berdapat lawan Tuhan lawan. Nah, kayak ini aja pulang nah. Ini diri Nur Muhammad nah.
Jadi kita apakah jismani rohani? Kul ini kan juga kepala sampai sekarang jismani rohani, bukan jus. Kalau jus kepala aja atau tangan aja kata itu kul. Memangnya perjalanan kepala baru Nur Muhammaduna, hanya tangan pelatihannya justru tapi ujungnya kayak ini kan jangan tanggung ya dia nih kan. Nah udah kan aja kayak itu ini pindah sehat lagi Joko. Nah ini nanti katakan hakikat. Kalau dikatakan kafir, masalah hubungan ini. Bukan mengaku Tuhan kita, bukan juga mengaku hubungan aja. Nah, coba lihat di Burdah. Wa ansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin. Wa ansub ila qadri ma syi'ta min ijam. Hubungkan dirimu dengan diri Nabi yang mulia. Jika kamu ingin dapat hubungkan dirimu dengan kebesaran Nabi di sisi Tuhan. Kalau ingin dapat kebesaran kamu, kan kayak itu artinya. Wabita tarko, malam hari, yakin dirasakan. Ila anilta manjilatan, sampai engkau mendapat kedudukan dasar lawan Tuhan. Ini kedudukan kita. Lawan Tuhan, kata Kaisar itu bisa jadi wali kan rajin-rajin. Nah hanya marifat pulang. Marifatnya adanya di dunia, sudah aku jelaskan aja. Marifatnya ada di dunia. Nah, cara pertama bijikir wukuf. Ya tadi kita berani itu bijikir wukuf. Marahnya pejamkan mata, tutuplah di hati Allah. Sebenarnya kan setemat itu bang, hendak lawas-lawas, mah hendak bagawi aja nih kotok kan lain hendak saruan ya kalau. Kena di rumah bakorina tenang. Ini ngarannya zikir wukuf. Allah di batin. Nang benarnya sampai terasa kesejukan, kenikmatan mengingat Allah. Sampai hilang nih akal basariah nih sampai terpandang oleh kita ada hanya Allah, itu jalan marifat. Ada jalan ilmu, biar ilmu marifat. Musadatul apa? Ini jalan ilmu nih. Ini tadi jalan amaliyah zikir wukuf tuh. Musadatul sifat, musadatul asmi, musadatul zat kan itu jalan marifat. Kemudian mana terlebih afdal di antara dua jalan ini? Ambil di kasat dulu sekumpul musyahadah Nur Muhammad. Lebih afdal daripada musyahadat apa? Lebih afdal daripada musyahadat asma. Lebih afdal musyahadat sifat, lebih afdal daripada musyahadat zat, lebih afdal daripada zikir selawat nak ada berhuruf. Nah, jadi pada hakikat ada marifat. Pahamlah. Pada marifat tidak ada hakikat. Nah mana kita ambil aja hakikat, rasanya ada marifat. Marifat apa? Marifat zat dan marifat sifat. Simpun itu. Sampai waktu sembahyang lapar perut makan. Haus minum, itu batasan kita. Nah inilah arti hakikat dan kata Bapak aman dan jalan atau syarat pertama untuk sempurna diri. Kedua supaya harus kita kembali sampai diterima dengan rahmat dan kira-kira sampai di sinilah. Kini kita sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana badaya kana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.